Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Evan Rafif Saputra. I'm from Time Social One, and today I will talk about my life for the first time in some video like this. Oh my god. Karena saya sayang sama Pak Niko, okay, let's try it. So, saya lahir tanggal 23 Desember 2005 di Jakarta, tepatnya di rumah sakit Mitra Keluarga Jatinegara, if I'm not mistake, kayaknya itu deh. Dan saya lahir bukan dari latar belakang keluarga yang konglomerat, yang pejabat, petinggi negara, orang kaya. No, kalau kata anak sekarang, lu lahir di keluarga yang emang udah kaya, lu bisa dapat privilege, lu bisa dapat kemewahan, keenakan. No, bro, buang-buang deh jauh-jauh dari saya gitu. Saya lahir di keluarga yang emang cukup-cukup aja, di keluarga yang apa ya dibilangnya, miskin juga enggak kan. I think lahir di latar belakang keluarga yang seperti itu ya it's fine, nggak ada yang harus diseselin. Yang ada itu cuma kita harus bersyukur karena kita udah dilahirkan sempurna, kita dilahirkan di dalam keluarga yang mau menerima kita. Banyak loh orang sekarang yang aborsi, abis itu anaknya nggak bisa lahir. It's disgusting, but ya udah banyak sekarang yang begitu. Dan ketika kita lahir ya kita juga nggak bisa minta dong, kita mau keluarga yang A, B, C, nggak bisa minta. Karena menurut saya kedepannya itu ya yang rubah kita ya diri kita sendiri. Kita lahir nih di dunia yang keras, kita mau jadi kaya, kita mau jadi pinter, kita mau jadi pejabat, mau jadi petinggi negara, ya we have to survive. We must survive di dunia yang keras. Dan kalau saya ngomongin tentang masa-masa sulit ya, balik lagi ke masa-masa sulit, sebenarnya bukan masa sulit kali ya, mungkin kita lebih bilangnya ke masa-masa yang agak menyedihkan. Karena di masa kecil saya lahir kan di keluarga yang biasa-biasa aja, artinya kedua orang tua saya juga harus nyari rezeki lebih. It's mean kedua orang tua saya kerja, ya saya di rumah sama nenek dan kakek saya karena rumah saya masih nyatu sama rumah kakek dan nenek saya. Di situ sedihnya kenapa? Karena setiap pagi ya mungkin saya harus nangis kejar, saya setiap pagi harus sedih karena harus ditinggal orang tua. Bayangin deh, biasanya anak kecil itu sekolah dianterin orang tuanya, biasanya anak kecil itu sekolah ditemenin orang tuanya, dan saya nggak dapet itu ya. Itu menyedihkan, tapi karena saya punya penggantinya, kedua sosok orang hebat selain mamah dan papa saya, yaitu kakek dan nenek saya yang sekarang masih ada. Saya bersyukur banget mereka bisa datang di kehidupan saya, mengubah masa kecil saya yang harusnya menyedihkan banget. Jadi ya it's fine, kita bisa lewatin ini dengan kasih sayang kedua kakek dan nenek saya ternyata. Dan dari situ mungkin saya tinggal sama kakek dan nenek saya sampai umur saya tinggal sama nenek dan kakek saya, tetapi orang tua saya pun masih tinggal di situ. Jadi setiap pagi dan malam ya saya pasti ketemu orang tua saya, tapi kita cuma ada waktu sama orang tua pas weekend doang ya. It's sad man, tapi itu cuma ya paling 6 tahun kali ya. Saya ngelewatin itu 6 tahun, dan setelah itu 6 tahun, kelas 2 SD, kelas 3 SD, ya mungkin 9 tahun saya tinggal sama kakek dan nenek saya. Dan akhirnya orang tua saya pun berhasil survive, berhasil menaikkan taraf ekonomi keluarga kita. Kedua orang tua saya bisa punya pekerjaan yang lebih baik lagi, sehingga saya di tahun 2008 itu orang tua saya bisa beli rumah. Tapi ingat, itu hanya beli rumah, kita belum pindah. Karena ketika pindah kita harus mikirin gimana caranya kita bisa renovasi rumah ini, gimana caranya kita mengisi barang-barang rumah ini. Ya kita pasti kita ngumpulin pendapatan lagi segala macam. Dan akhirnya di 2013 itu saya baru pindah. 2008 beli rumah, 2013 pindah. Dengan posisi di mana orang tua saya udah tinggal ayah saya doang yang kerja. Papa saya kerja,
mama saya memutuskan untuk resign karena saya udah punya adik ketiga, dimana adik ketiga saya udah lahir di 2013, and ya kita semua pindah ke rumah yang baru yang ada di Tangerang. Sebelumnya kita ada di Jakarta Timur. Siapa sih yang nggak tahu Klender? Pasti kita pindah ke Tangerang dekat Alami Sutra. And ya, semua kehidupan berubah. Tadinya sedih, nangis, kurang kasih sayang, semuanya berubah ketika mama saya itu resign. Di rumah yang baru kita kayak memulai kehidupan baru di mana anak-anak semua diperhatikan, kita belajar diperhatiin, kita makan diperhatiin, kesehatan segala macam semuanya diperhatiin sama orang tua. Mungkin di situ saya baru ngerasa kayak wow, it's a new life. Akhirnya saya bisa ngerasain. Setelah kita pindah segala macam, ya pokoknya kehidupan saya udah lebih bahagia karena nggak ada lagi yang namanya saya ketemu orang tua di malam hari, saya ditinggal orang tua di pagi hari, nggak ada lagi. Setiap hari saya ketemu mama saya, papa saya, udah normal. Kehidupan saya udah lebih bahagia lagi karena udah ada kasih sayang orang tua. Sebenarnya kebahagiaan itu nggak bisa kita berbeda-beda lah ya setiap orang, tapi menurut saya udah kayak gitu aja udah bahagia banget. Dan I think kebahagiaan itu muncul ketika kita udah mulai bisa untuk bersyukur karena belum tentu orang lain bisa ngerasain itu. Ya intinya setelah pindah rumah itu ya udah ada lah namanya dimarahin, disuruh ini, disuruh itu, ya udah muncul. Dan disitulah dimana masa kecil saya, akhirnya saya beranjak dewasa, SMP, SMA. Tapi titik dimana saya berubah, jadinya personality yang cemen banget, yang pemalu, yang gak bisa ngomong depan orang, gak bisa ngasih pendapat, opinion, mindsetnya ketutup segala macam, semua berubah di kelas 8 SMP. Ada satu orang kakak kelas saya yang emang gak tahu kenapa, mungkin karunia dari Tuhan juga, dia milih saya untuk menjadi seorang ketua di salah satu eskul. Maybe it sound usual, but beneran deh, dengan cuma jadi ketua eskul aja ya, kalau kita ngejalaninnya serius, kalau kita mau mempelajari gimana tekniknya, kalau kita mau bersosialisasi, kita mau interaksi dengan orang-orang baru, itu banyak banget manfaatnya. Ini jadi ketua eskul sekarang biasa, lu mah ketua eskul doang apa sih? Tapi menurut saya itu ngubah banget. Yang tadinya saya pemalu, gimana caranya orang pemalu bisa ngomong di depan orang banyak, ngasih public speaking, ngasih motivation segala macam. It's not easy. Dan ternyata kuncinya ya ketika kita berani untuk mencoba hal baru, disitulah kehidupan udah mulai berubah. Oke, di masa SMP personality saya berubah, mungkin jadi lebih dewasa, lebih punya banyak teman, lebih bisa ngomong di depan orang segala macam. Saya SMP selesai, kita masuk SMA kita tercinta, SMA 63 Jakarta Selatan. Dan ketika saya masuk sini, ternyata ya, turns out semua yang kita pelajarin ya, semua yang saya dapet di SMP itu semua kepake di SMA. Ternyata di SMA kita selalu diapresiasi ketika kita berani untuk ngomong, ketika kita berani untuk aktif, ketika kita mau menyuarakan sebuah pendapat, itu semua ternyata sangat dihargain di SMA. Dan menjadi personality yang lebih dewasa juga sangat penting ternyata di SMA. Kita harus bisa milih teman yang baik yang seperti apa, lingkungan yang positif itu seperti apa. Dan di SMA itu wajib banget dipakai. Karena di SMA ini belum terlalu banyak pengalaman, tapi saya sangat bersyukur ternyata saya bisa dapat teman yang baik-baik, saya bisa dapat lingkungan yang baik. Dan pastinya semoga kedepannya di SMA ini saya bisa lebih baik lagi, saya bisa lebih maju lagi. Mungkin saya punya planning di SMA ini yang harus saya kejar, yang harus saya dapetin, dan semoga itu tercapai. Oke, lagi di SMA ini seneng banget pokoknya, nggak bisa diutarakan lagi deh, pokoknya senengnya bisa ketemu guru sosiologi yang ganteng, yang the best, yang wah hancur deh. Men, lu nggak ada lagi guru sosiologi kayak Paniko. Dan yang terakhir, idola saya tidak terlepas dari orang tua. Kedua orang tua saya pasti jadi idola saya. Dimana mereka menginspirasi saya untuk bisa lebih maju lagi, untuk bisa lebih giat lagi belajarnya.
kamu tuh harus jadi orang besar, kamu harus bisa jadi orang sukses. Dan ya udah ya kayak gitu. Terus itu ya udah, idola saya yang lainnya ya kakak kelas saya yang tadi yang udah mau ngubah kehidupan saya, ternyata dengan dia memilih saya jadi ketua, itu pun udah bisa mengubah hidup seseorang. Dan ya, I will never forget him. I think that's enough. That is my life, my short life in 5 minutes. Okay, bye bye. Thank you. I'm sorry guys, turns out videonya lebih dari 5 menit. But I hope you enjoy. Bye bye.